Mlebu kok. Halo? Halo. Nah, halo. Halo. Wes ya. Tulisannya di mana? Ya makanya kan dicilik ke bangsat. Wes buka. Wes, aku mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Jadi gini, gua mau ngasih tahu ke kalian dulu video yang gua buat sama Emon ini maksudnya buat hiburan. Bener. Dan juga buat tambahan informasi ke kalian, cuman karena mulut kita berdua dosanya banyak. Maaf banget kalau mulutnya Emon nggak berpendidikan. Bangsa. Nah, gue bilang apa coba? Bukan gue yang bilang. Ya pokoknya gue sama Dayat udah ngomong nih ya, kalau lu masih mau nonton, ya udah, semoga terhibur. Gue sama Emon mengucapkan Apa sih? selamat menonton bangsa. Oh, selamat menonton. Ya bareng. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Bagus. Semoga setelah nonton video ini kalian jadi lebih sehat jasmani dan rohani. Amin. Aduh. Kembali lagi di channel tontonan favorit keluarga Anda, membahas film-film terseru, terasyik, dan dipastikan kamu tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop atau menghabiskan waktu streaming online yang dipenuhi iklan judi dan pembesar kotor. Oh, maaf sebelumnya karena Emon lagi agak sentrap-sentrup ini karena habis pilek. Oke, kali ini Emon bakal bahas alur cerita film yang berjudul Maniac yang rilis pada tahun 2012. Film Maniac ini merupakan remake dari versi lamanya yang pernah dirilis tahun 1980. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang sakit jiwa yang mengembara mencari wanita-wanita cantik untuk diambil kulit rambutnya dengan cara yang bengis dan sadis. Jadi tentunya di sini kita bisa menyaksikan banyak gadis-gadis lugu dan cantik yang berakhir dibotakin oleh karakter utama kita yang diperankan oleh Elijah Wood. Barangkali kalian lebih mengenalnya sebagai pemeran Frodo di trilogi kolosal Lord of the Ring. Tapi alih-alih mencari gunung api untuk memusnahkan cincin, di sini Mas Frodo yang akan mencari wig. Yah, wig. Dan yang menarik lagi, berbeda dengan kebanyakan film pada umumnya, film Maniac ini diceritakan dengan gaya sudut pandang orang pertama. Jadi sepanjang film kita akan menyaksikan jalannya cerita ini dari si mata Frodo sendiri. Nah, daripada Emon kebanyakan terocos, mending langsung aja kita mulai aja yuk pembahasan alur filmnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu dan pastikan kamu nonton video ini sampai habis, oke? Alkisah, pada suatu malam kita diperlihatkan seorang cewek yang sedang pulang habis clubbing malam-malam. Rupanya si cowok karakter utama yang bernama Frank sedang membuntuti si cewek ini yang bernama Judy. Judy pun tampak ketakutan karena merasa dibuntuti dan mulai mempercepat jalannya menuju rumah. Frank pun terus membuntuti Judy hingga tiba di bangunan apartemennya. Setibanya di apartemennya, Frank merusak saklar listrik apartemen Judy sehingga lorong apartemennya jadi gelap. Tiba-tiba ketika Judy hendak membuka pintu apartemennya, Frank muncul persis di belakangnya. Sebelum Judy sempat berteriak, Frank langsung menikam dagu Judy agar tidak bisa berteriak lagi. Kemudian, secara perlahan, lembut dan penuh kasih sayang, Frank menorehkan pisaunya ke jidat Judy, lalu menguliti dan menarik kulit rambutnya hingga terlepas dari kepala gadis cantik tersebut. Esoknya, terlihat Frank sedang mencari korban berikutnya melalui sebuah website kencan bernama Tinder, bukan, bernama Cupid Rejects. Di situ, Frank menemukan seorang gadis lucu bernama Lucy. Frank mulai melakukan sepik-sepik berhadiah. Frank mengaku sebagai seorang pria pemalu sehingga membuat Lucy penasaran dan ngajak ketemuan. Singkat cerita, Frank dan Lucy pun kopdar di sebuah restoran. Lucy tampak terpesona dengan Frank yang kelihatan seperti cowok baik-baik. Tapi tiba-tiba, gairah membunuh Frank kambuh. Ia membayangkan kepala Lucy yang berbasuh dengan darah. Frank langsung lari ke kamar mandi dan minum obat. Oh ya kentir ya wong berarti. Setelah itu, Frank dan Lucy pun pergi ke apartemen si Lucy. Tanpa basa-basi dan tanya lagi apa, Lucy pun menggoda Frank untuk bercocok tanam dan menanggalkan pakaiannya. Dan Frank pun menang banyak di sini.
Tapi si Frank malah ke bawah suasana dan mencekik Lucy hingga Lucy tak bernyawa lagi. Kemudian Frank langsung mengeluarkan pisau cukurnya dan mengiris kulit kepala Lucy, lalu menarik kulit rambutnya. Setelah itu, Frank terlihat kembali ke tempat tinggalnya dan memasangkan kulit rambut Lucy ke sebuah mannequin dengan menstaples ke kepala manekin tersebut. Frank mengenalkan manekin Lucy ke manekin Judy yang terbaring di ranjangnya. Tampaknya Frank juga memakaikan pakaian-pakaian para korbannya ke manekin-manekinnya. Tapi tiba-tiba Frank mengamuk dan berbicara sendiri lalu memukul cermin. Frank tiba-tiba teringat akan masa lalunya kala ia menyisir rambut ibunya. Rupanya pada masa kecilnya, ibunya Frank bekerja sebagai pelacur dengan hasrat ngewew yang sangat tinggi. Dan sakitnya ibunya Frank dengan sengaja membiarkan Frank menontonnya kala ia lagi asik bercocok tanam dengan berbagai pria yang berbeda-beda setiap malam. Ya pantas Frank jadi sakit kayak gini. Sungguh sosok ibu idaman. Esok paginya, Frank melihat ada seseorang cewek kelihatan memotret-motret di depan toko manekin miliknya. Rupanya cewek itu bernama Anna. Anna menjelaskan bahwa dirinya sedang mengoleksi foto-foto manekin untuk pameran yang akan dia gelar. Frank pun menawarkan Anna untuk melihat koleksi manekinnya. Rupanya Frank bekerja sebagai jasa restorasi berbagai manekin yang sudah rusak. Anna pun mengagumi manekin hasil karya Frank dan meminta izin untuk meminjam manekinnya untuk digunakan dalam pamerannya minggu depan. Frank dan Anna pun tampak saling memiliki ketertarikan satu sama lain karena memiliki minat yang sama terhadap manekin. Kemudian Frank masuk ke dalam kamarnya lagi dan kaget waktu ngelihat kedua manekinnya, Judy dan Lucy, sedang asyik berduaan. Manekinnya lesbi. Tak hanya itu, kamarnya pun dikerumuni banyak lalat karena daging kepala manusia yang mulai membusuk. Kejadian tersebut membangkitkan hasrat Frank untuk membunuh lagi. Nah, di sini saya kira Frank akan membunuh Anna, tapi karena kurangnya minat membaca seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, saya salah. Ternyata Frank pun mulai pergi mencari korban berikutnya dan akhirnya menentukan target seorang penari. Frank membuntuti cewek ini hingga ke stasiun yang sepi. Kemudian Frank ngumpet di bawah mobil dan menebas tumit si cewek. Kemudian menusuknya berulang-ulang kali dan seperti biasa mengambil kulit kepala rambut cewek tersebut. Sementara itu, hubungan Frank dan Anna semakin erat. Mereka jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama. Ya ampun, pengen punya cewek. Sampai akhirnya pameran Anna pun dilaksanakan dan Frank pun datang ke sana. Namun di sana Frank dikenalkan dengan pacar Anna yang meledeknya sebagai pria gay yang hobi main boneka. Tak hanya pacar Anna, rekan kerja Anna bernama Rita pun turut meledek Frank karena hobinya yang aneh. Dan ia bilang kalau Frank dan Anna cocok. Frank jelas tidak terima atas hal ini, lalu membuntuti Rita yang pulang lebih dulu ke apartemennya. Di apartemen Rita, Frank mendatangi Rita yang sedang enak berendam di bak mandi, lalu mencoba menenggelamkannya. Kemudian Frank langsung menindih Rita di kasur dan menguliti kepalanya, lalu menariknya dengan keras dalam keadaan Rita masih hidup. Anjing. Esoknya, Frank menelpon Anna yang bersedih dan berkabung karena kematian Rita. Seolah mengambil kesempatan dalam kesempitan, Frank mendatangi Anna ke apartemennya. Di apartemen Anna, Frank mencoba menghibur Anna dengan memijatnya, lalu dengan menurunkan bajunya, lalu tali kutangnya. Tapi sayangnya, Frank yang bodoh keceplosan ngomong soal lokasi tempat tinggal Rita. Anna pun curiga dan mulai menyadari bahwa Frank memiliki andil atas terbunuhnya Rita dan beberapa gadis lain. Anna pun segera menjauh dari Frank dan meminta Frank untuk pergi. Namun semuanya sudah terlambat karena hasrat membunuh Frank sudah kambuh. Anna yang ketakutan pun mengambil pisau dan menusuk tangan Frank sembari berteriak ke tetangganya, "Tolong!" Frank pun semakin emosi dan menendang tubuh Anna. Anna pun kemudian berlari mengunci diri di kamar mandi. Sementara itu, tetangga Anna, Martin, masuk menerobos pintu membawa stik baseball.
Namun Frank dengan mudah menghabisinya dengan menanamkan pisau dapur ke mulut Martin. Kon didulang peson, mampus. Kemudian Frank menghampiri Anna lagi dan membekapnya dengan gorden kamar mandi hingga Anna pingsan. Setelah itu Frank membawa Anna yang pingsan ke tempat tinggalnya. Namun saat membuka pintu mobil, rupanya Anna yang sudah sadar sudah siaga dan langsung menusuk perut Frank dengan besi tangan mannequin. Anna langsung lari ke jalan raya dan menghentikan mobil. Pengendara yang panik itu pun langsung ngegas mobilnya dan menabrak Frank. Namun juga sekaligus menabrak pinggir jalan, yang menyebabkan Anna terlontar keluar mobil dan terhempas ke aspal jalanan. Melihat Anna yang terkapar di jalanan, Frank pun tanpa ragu langsung mengeluarkan pisaunya dan menguliti kepala Anna. Aduh, Mbak Anna. Setelah itu, Frank terlihat menyematkan cincin pernikahan ke mannequin yang sudah dipasang rambut Anna. Ia lalu membopong mannequin Anna yang dikenakan gaun pengantin keranjang. Namun saat ia membopong Anna, ia seperti berhalusinasi melihat korban-korbannya terdahulu. Kemudian, saat tiba di kamar, Frank pun dihampiri oleh para gadis-gadis korbannya yang semuanya dalam kondisi botak tanpa jidat, yakni si Judy, Lucy, Rita, dan gadis penari. Para mannequin yang hidup ini pun kemudian mengeroyok Frank dan menghabisinya secara perlahan. Sementara sosok Anna yang mengenakan gaun pengantin hanya menatapi Frank dengan pandangan yang dingin. Kaki dan tangan Frank ditarik hingga lepas layaknya sebuah mannequin. Ususnya juga ditarik langsung dari dalam perutnya. Dan terakhir wajah Frank ditarik dan dikuliti. Menyisakan wajah Frank kala ia masih kecil dulu. Kemudian kita diperlihatkan beberapa petugas polisi masuk dan menerobos ke toko Frank dan masuk ke kamarnya. Kemudian mereka menemukan mannequin Frank yang berpose semuanya menghadap kasur. Dan para polisi kemudian menemukan Frank sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah di dalam lemari. Dan lalu filmnya tamat. Kelar. Sudah, sampai sini saja. Cukup. Muntah saya. Sungguh ending yang sakit ini mah, benar-benar sakit ini. Akhirnya berakhir dengan Frank digangbang oleh gadis-gadis cantik tak berambut. Masih belum jelas apakah itu hanya halusinasi atau beneran terjadi. Apakah mereka adalah arwah demit cewek-cewek horny yang membawa dendam kesumat, atau kejadian itu hanya ada di benak Frank saja? Oke, Emon bakal jelasin beberapa. Banyak asumsi yang merajalela tentang film ini. Tetapi setelah baca-baca ulasan dan diskusi, saya percaya bahwa pada akhirnya Frank mati karena kehabisan darah akibat hasil tusukan Anna. Dan buat kalian yang familiar dengan Lord of the Rings, sumpah pas nonton ini dan ngeliat si Frank kambuh, emang jadi mikirnya kayak ngeliat Frodo Baggins lagi kesurupan demi cincin. Terus ngomong, "My precious." Iya gitu deh pokoknya, maaf, skip. Lantas pelajaran apa yang kita bisa ambil dari film ini? Apa ya? Mungkin bisa dibilang kalau si Frank ini adalah stalker yang ulung. Kalau kamu berniat stalking cewek, silahkan belajar tekniknya dari Frank. Cuman jangan goblok, gak perlu bawa pisau dan sampai ngupas kepala orang ya. Oke? Tapi gimana pun juga stalking itu gak baik. Kalau bisa nyatakanlah perasaan kamu dengan lantang dan berani. Jangan cuma pengagum rahasia dari jauh aja. Jangan cuma berani nge-like fotonya di Instagram doang. Tunjukin kalau kamu bernyali. Kalaupun ditolak gak apa-apa. Emon yakin kamu bakal kuat. Rasakan sakitnya dan bangkit lagi. Cinta pasti akan bersemi kembali. Emon quotes. Bangsat. Ya udahlah, kayaknya Emon udah kebanyakan rocos. Segitu aja deh kalau gitu. Gimana pendapat kamu soal film sakit satu ini? Apakah kamu ada request film yang pengen dibahas Emon dan Bang Dayat? Jangan malu tulis di kolom komentar ya. Singkat kata, mayat bawa celurit dipakai ngasah silit. Dayat mirip demit, Emon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.